Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak sekaligus pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul dan hadir di link majelis Thalabul Ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pegang dan kita ikuti sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai kajian kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kita adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-181, yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man abbara min bisaqi ihsanihi asmatathul isaah, wa man akbara min bisaqi ihsanillahi ilaihi lam yasmut iza asa. Siapa yang berbicara, mengajar karena memandang kebaikan dirinya, ia akan berhenti ketika berbuat salah. Namun siapa yang berbicara karena memandang anugerah Allah padanya, ia tidak akan berhenti ketika berbuat salah. Yang akan dijelaskan dan dikupas tuntas oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita, memberikan nikmat-nikmat dohir, nikmat batin, sehingga saat ini kita dikumpulkan dalam satu majlis ilmu yang semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, di subuh ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melihat di judul dan di bahasan kita hikmah yang 181 ini adalah satu kunci untuk kita mendapatkan amal, bisa dengan ikhlas melaksanakan amal. Ini di 181 kuncinya nih. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih, khususon ila arwai jami masyaykhina. Syai'ulinai lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Hikmah ke-181. Man abaro min bisati ihsanihi asmatathul isaah. Barang siapa yang memberikan nasihat dengan melihat kebaikan dirinya, maka dia akan berdiam jika terjatuh dalam kemaksiatan. Wa man abaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut iza asa'a. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena melihat kebaikan dari Allah, karena melihat kebaikan dari Allah kepada dirinya, maka dia tidak akan berdiam. Dia akan terus, jika terjatuh dalam maksiat, dia akan tetap berceramah, tetap berdakwah. Ini contoh ke ceramah atau dakwah. Bisa juga dicontohkan ke ibadah-ibadah yang lain. Jadi di hikmah ini, Kim Musonib, pengarang kitab, akan menjelaskan tentang dua kelompok manusia. Yang pertama, ahlul hijab, kelompok-kelompok yang terdinding, yang terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ahlul fathi wal ma'rifah, kelompok yang sudah dibukakan hidayah oleh Allah ke hatinya, yang sudah dibukakan hidayah oleh Allah ke hatinya, sehingga dia bisa mengerti sesuatu yang sebenarnya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minan nasi may yanzuru ila ihsanihi ilallahi taala. Sebagian manusia, yang pertama nih, ada yang memandang yang duru ila ihsanihi ilallahi taala. Ada yang memandang kepada kebaikan dirinya yang disembahkan kepada Allah. Kebaikan dirinya yang disembahkan kepada Allah. Dia menganggap bahwa sholatnya, ibadahnya, puasanya, sedekahnya, semua yang ia lakukan, setiap amal kebaikan yang ia lakukan, ia menganggap itu adalah persembahannya kepada Allah. Itu perbuatan baiknya terhadap Allah. Aku sembahkan sholat ini, aku sembahkan puasa ini, aku sembahkan baca Quran ini. Jadi dia menganggap semua amal ibadahnya itu adalah kebaikan dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sedekah itu perbuatan baiknya terhadap Allah. Puasa perbuatan baiknya terhadap Allah. Setiap ibadah yang dilakukan, ia menganggap itu kebaikan darinya kepada Allah. Nah, ini ada orang yang begitu. Apakah kita yang mana nih kira-kira? Fa idza dzakara ibadallah wa wa'ada wa wa'adahum
bi an qala ittaqullah i'malu kada wa kada summa waqa'a fi masyatin sakata. Nah, orang-orang yang ini apabila ia mengingat kepada hamba-hamba Allah, misalkan ia ceramah, memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah, misalkan memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah dengan ucapan takwalah kepada Allah, beramallah soleh. Kemudian dia terjatuh dalam kemaksiatan, tergelincir dalam kemaksiatan, maka ia akan terdiam, tidak lagi memberi nasihat, tidak lagi mau ceramah, tidak lagi mau ibadah kalau dia tergelincir melakukan dosa. Kenapa? Itu misal ini dia menyuruh orang bertakwa. Nah, takwalah kepada Allah. Memang dianya orang yang suka takwa. Perbanyaklah amal soleh. Memang dianya juga tukang beramal soleh. Tetapi itu, janganlah kau merusak hati, jagalah hati. Memang dia tukang menjaga hati, tidak pernah gibah, tidak pernah penyakit-penyakit hati. Nah, itu. Dia anggap sebuah kebaikan dari dirinya kepada Allah. Itu semua. Dia bisa menjaga hati, itu kebaikan dia kepada Allah. Dia bisa ibadah, itu kebaikan dia kepada Allah. Nah, dia anggapnya begitu, bahwa itu kebaikanku yang aku sembahkan kepada Allah. Tiba-tiba ia terpeleset melakukan dosa. Dia melakukan maksiat, kepleset. Nah, maka dia akan terdiam. Orang yang seperti ini akan terdiam. Kalau tukang ceramah, dia akan diam, tidak akan mau ceramah. Kalau tukang beribadah, dia akan terdiam sejenak. Akan diam, tidak mau lagi amal soleh. Karena apa? Karena ia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayaan wa khaufan. Jadi orang yang pertama yaitu ahlul hijab anillahi ta'ala. Hum ahlul hijab. Mereka itu adalah orang yang masih terhalang kepada Allah, yang menjadikan terhalangnya dari Allah. Apa yang membuat mereka menjadi terhalang kepada Allah? Dia merasa bahwa dia yang melakukan taat, dia yang melakukan ibadah. Itu. Nah, itu yang dimaksud dengan man abaro min bisati ihsanihi asmatathul isa'ah. Jadi ada seseorang yang dia itu tukang menasehat, tukang ceramah, atau dia tukang taat, tukang ibadah. Nah, dia merasa bahwa ibadahnya itu persembahan darinya kepada Allah. Setiap amal kebaikannya itu persembahan dari dirinya kepada Allah. Puasanya kebaikan dirinya kepada Allah. Sedekahnya kebaikan dirinya kepada Allah. Dan dia beranggapan seperti itu. Disebutnya itu ahlul hijab. Yang menjadi alasan dia terhalang kepada Allah, yaitu dia merasa bahwa dia yang melakukan taat, dia yang melakukan ibadah, dia yang melakukan amal soleh. Nah, itu yang menjadi terhalang kita kepada Allah. Kaman amila bi taatillahi wa fariha biha min haitsu inna minhu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang berbuat taat kepada Allah, dia bangga dengan berbuat taatnya itu, bahwa taatnya itu persembahannya kepada Allah. Habis sholat bangga diri saya, alhamdulillah saya sudah bisa sholat, saya sudah bisa persembahkan sholat saya kepada Allah. Alhamdulillah saya sudah bisa sedekah. Bangga dengan bisa sedekah, bangga dengan bisa tahajud, bangga dengan bisa tadarus Al-Quran, bangga dengan bisa beramal soleh. Nah, anggapan-anggapan seperti itu, kalau bangga dengan amal soleh, bangga dengan tahajud, bangga dengan setiap kebaikan yang kita lakukan, karena ini adalah persembahan dariku kepada Allah. Nah, kalau beranggapan seperti itu,
maka akan menimbulkan macam-macam penyakit kejiwaan. Penyakit yang pertama yaitu ujub. Orang yang seperti itu akan kena penyakit ujub. Ujub itu artinya isti'adhamun ni'mah ma'a nisyani idopatiha ilallah. Yang disebut dengan ujub itu mengagungkan nikmat dari Allah dan lupa tidak disandarkan bahwa itu anugerah dari Allah. Mengagungkan nikmat dari Allah berupa ibadah, tetapi lupa atau tidak ingat disandarkan bahwa itu ibadah anugerah dari Allah. Bisa sholat itu, bisa tahajud, bisa wirid, bisa ibadah. Itu bukan persembahan dari dirinya, tetapi itu adalah anugerah pemberian dari Allah. Nah, kalau yang ujub ini, dia bukan merasa sholat, ibadah, amal solehnya pemberian dari Allah. Tetapi yang ujub ini dia merasa bahwa amal ibadahnya itu adalah darinya dipersembahkan kepada Allah. Kebaikan darinya disembahkan kepada Allah. Sholatku ini aku persembahkan kepada Allah. Merasa dirinya sudah melakukan kebaikan, kebaikannya dipersembahkan kepada Allah. Itu namanya ujub. Istidomu nikmati ma'anisyani idopatiha ilallah. Yang ujub amalnya bukan mendapatkan pahala ibadahnya, tetapi mendapatkan dosa besar. Karena dosa hati itu lebih besar daripada dosa dohir. Nah, itu ujub. Yang kedua, kalau anggapan yang seperti di atas tadi, ahlul hijab, akan menimbulkan penyakit izlal. Al-idlal. Al-idlal itu adalah menganggap dirinya punya hak di sisi Allah. Sekali lagi, al-idlal itu artinya menganggap dirinya punya hak di sisi Allah. Karena banyaknya berbuat baik, karena banyaknya beramal soleh, karena banyaknya wirid yang kita baca, karena tahajud yang tidak pernah berhenti, karena puasa yang tidak berhenti, dia karena awam bakal terkena dengan penyakit idlal. Orang yang punya sifat idlal akan merasa aneh jika doanya tidak dikabul-kabul oleh Allah. Orang yang mempunyai penyakit idlal, dia akan merasa aneh kalau doanya itu tidak dikabul-kabul oleh Allah. Saya udah baca Yasin 41 kali, baca Waqiah 40 kali, 40 malam, 40 hari. Sudah baca salawat mah, beribu-ribu salawat saya baca. Aneh kok Allah nggak kabulkan hajat saya. Aneh kok Allah nggak ijabah hajat saya. Dia akan merasa aneh. Karena apa? Karena menganggap dia selaku yang mempersembahkan ibadah itu kepada Allah. Karena ia menganggap bahwa dia telah berbuat kebaikan kepada Allah. Dengan sholawat itu, dia berbuat baik kepada Allah. Dengan riadohnya, dengan tawasulnya, dengan puasanya, dia persembahkan kebaikan kepada Allah. Karena menganggap dia telah selalu mempersembahkan ibadah kepada Allah. Jadi kalau Allah tidak ijabah, tidak kabul doanya, dia merasa aneh. Aneh ya, kurang apa saya ini, wirid ini. Nah, itulah yang disebut dengan sifat idlal. Idlal. Jadi idlal itu adalah merasakan apa? Bu Reni? Bu ini Bu Tias apa? Idlal itu? Al-idlal, apa idlal? Halo. Menganggap
Mas, jika menganggap dirinya punya hak di sisi Allah. Ya, al-idlal itu menganggap dirinya punya hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah melakukan kebaikan, dia merasa ada hak di sisi Allah. Kalau dia berdoa, ada hak untuk diijabah. Nah, jadi orang yang idlal ini perhitungan maksudnya. Perhitungan. Yang ketiga, penyakit yang berbahaya, yaitu al-mannu. Yang pertama tadi, penyakit yang berbahaya itu adalah ujub. Yang kedua, al-izlalu. Yang ketiga, al-mannu. Al-mannu adalah kalau jadi begini, kalau al-izlal itu kepada Allah, ya, dia itu perhitungan dengan Allah. Saya sudah melakukan amal ibadah ini, saya Yasin udah dibaca, Waqiah udah dibaca, aneh belum diijabah juga. Itu dia perhitungannya dengan Allah. Itu idlal. Nah, kalau al-mannu dia kepada makhluk. Al-mannu dia kepada makhluk. Contoh nih al-mannu. Memberi seseorang lalu dalam hatinya merasa berjasa kepada orang itu, dan di lisannya ia sebut-sebut ke orang lain. Itu namanya mannu. Tahu nggak kamu, dulu dia itu dulunya fakir, sengsara, tetapi setelah saya beri modal, saya modalin usahanya sehingga maju, sekarang jadi orang sukses. Itu saya itu dulu yang ini. Nah, itu adalah manna namanya. Dia ceritakan ke orang lain kebaikannya, itu menandakan ahlul hijab. Jadi yang kena al-mannu ini bisa orang kaya atau seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar. Tahu nggak, dulu itu dia tidak tahu apa-apa. Sekarang dia itu jadi pinter ceramah, pinter dakwah. Ngajinya dulu saya yang ngajarnya. Nah, itu mannu namanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerimanya. Begitu. Jadi kalau idlal itu kepada Allah, dia sudah merasa sudah banyak ibadah, tetapi Allah tidak mengijabah doa, perhitungannya kepada Allah. Kalau manna ini dia perhitungannya dengan makhluk. Dia sudah bantu di orang lain, dia sudah saya bantu, saya kasih terus sedekah terus, saya berikan sedekah terus, saya tolong. Tetapi di saat saya ada butuh, dia nggak ingat, dia nggak mau bantu saya. Nah, itu namanya manna. Hancur semua kebaikan yang ia lakukan, hilang langsung. Itu Al-Quran jaminannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi kalau ada yang sedang menceritakan begitu, kamu tahu nggak? Orang misalkan ada orang lewat deh, tahu nggak? Itu dia itu dulu nggak, siapa sih dia? Sekarang dia jadi orang terhormat. Saya itu yang nguruskan, memperjuangkannya saya itu. Jawablah oleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Tuh. Kalau suami ibu bisa kan ngomong begitu pas lagi duduk nyantai sama ibu ya.
duduk sambil ngopi. Lewat tetangga, mah, tahu nggak? Dia itu dulu papa yang ngurusin tuh. Kalau nggak papa ngurusin, mana bisa dia begitu? Nah, ibu kan udah ngerti. Langsung kata ibu, mohon maaf ya pak. Apaan bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak dalil ya ibu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan, menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata suami ibu, waduh, ini kapan mesantainya si mama ini? Oh, malah ngedalil segala rupa. Nah, jangan begitu pak, hilang pahalanya. Itu. Nah, itu manu. Jadi kalau kalau ujub, dia merasakan bahwa semua amal kebaikannya itu dari dirinya dia persembahkan kepada Allah. Kalau idlal, dia merasakan bahwa kebaikan yang ia lakukan ada hak di mata Allah, di sisi Allah, sehingga dia kalau berdoa tidak diijabah, dia merasa aneh kepada Allah. Yang ketiga penyakit manu, yaitu jika dia ini urusannya dengan manusia. Jika dia melakukan amal kebaikan kepada seseorang, sebesar apapun atau sekecil apapun kebaikan itu, dia merasakan berjasa dengan orang tersebut dan dia sebut-sebut kepada orang lain. Nah, itu penyakit. Jadi kelompok manusia yang pertama ini adalah orang-orang yang memandang ibadahnya itu, orang-orang yang memandang amal solehnya itu suatu kebaikan yang ia persembahkan kepada Allah. Dan ini terkena penyakit yang 3 tadi. Nah, sumber penyakitnya apa? Sumber penyakitnya dia memandang amal baiknya itu suatu kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah. Itu sumber penyakitnya. Yang kedua, wa minan nas ma yang duru ila ihsanillahi ilaihi. Nah, udah datang ngantuk nih. Mulai. Halo, ibu-ibu? Masih ada ibu-ibu? Nah, ya. Iya Pak Ustadz. Ya. Susah kenapa ini? Yang kedua adalah kalau pagi-pagi gini enaknya sambil ngopi dan makan comro. Nah, enak ya. Yang kedua adalah wa minan nasi mayang dulu ila ihsanillahi ilaihi. Yang kedua, kelompok manusia, orang-orang yang melihat kebaikan Allah pada dirinya. Tuh. Ruhani kita senang nih. Oh, ini ternyata ruhani kita senang. Itu makanya disebut dengan siraman rohani. Jadi yang disiramnya rohani, bukan muka. Wa yashhadu tasrifal haqifi, dan dia kelompok yang kedua menyaksikan perlakuan Allah kepadanya. Dia ibadah, dia sholat, dia melakukan amal soleh. Dia tidak menganggap sholatnya itu kebaikannya kepada Allah. Tapi dia menganggap bahwa sholatnya itu, ibadahnya itu adalah merupakan kebaikan Allah pada dirinya. Nah, inilah yang benar. Jeng jeng jeng. Nah. tok. Nah, itu yang benar. Beda jauh dengan yang tadi, beda sekali. Kalau yang tadi dia menganggap ibadahnya itu adalah persembahan dari dirinya kepada Allah. Dia menganggap bahwa tahajudnya adalah kebaikan yang ia lakukan, yang dipersembahkan kepada Allah. Kalau yang ini yang kedua, orang yang mulia, yang benar,
Dia menganggap bahwa tahajudnya itu bukan dari dia kepada Allah, tapi tahajudnya itu adalah kebaikan Allah kepada dirinya. Karena ada kebaikan Allah kepada dirinya sehingga dia bisa ibadah. Kalau tadi yang salahkan, aku sholat itu berbuat baik itu kepada Allah. Nah, aku sholat itu, aku sholat itu, aku ibadah itu berbuat baik kepada Allah. Kalau yang tadi, nah diganti dengan yang benar. Aku sholat ini, ibadah ini, amal soleh ini, sodako ini, baca Quran ini, tahajud ini, baca wirid sholawat ini adalah bukti kebaikan Allah kepadaku. Kalau Allah tidak berbuat baik kepadaku, maka aku tidak akan bisa ibadah. Aku tidak akan bisa amal soleh. Lalu apa yang engkau sombongkan dengan tahajudmu? Betul tidak, Ibu? Betul, Pak Ustaz. Nah, itu penantang pagi-pagi seger. Kenapa? Senang saya malam udah bisa tahajud 10 rakaat. Wah, masa Allah nggak ijabah doa saya? Nah, keliru itu. Nggak boleh Pak Ustaz senang? Boleh. Cuman senangnya jangan salah. Senang saya malam udah bisa tahajud 10 rakaat. Allah telah memberikan kebaikan kepada saya. Senang saya. Senangnya bukan dengan kita bisa tahajud, tetapi senangnya dengan kebaikan Allah. Luar biasa itu. Dapat double 2 pahala. Tahajudnya dapat pahala, senangnya pun dapat pahala. Luar biasa. Jadi kita sholat, kita tahajud, kita puasa, kita nolong orang, kita menolong orang, kita bangga. Bangga, kita bisa tahajud bangga, kita bisa sholat bangga, kita bisa sholawat bangga. Yang kita banggakan adalah kebaikan Allah pada kita. Kita diperintah gembira dengan ibadah. Kita diperintah syukur dengan ibadah. Tapi yang kita lihat bukan ibadah kita. Yang kita lihat adalah taufik dan hidayah Allah yang diberikan Allah kepada kita. Kita gembira baca Waqiah sampai 41 kali. Baca Yasin sampai 41 kali. Sampai nyungsem ketiduran. Kita gembira. Karena diperintah gembira itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita tahu kita bisa baca Waqiah itu, kita bisa sholawat itu, kita bisa tahajud itu adalah pemberian Allah kepada kita, yaitu taufik dan hidayah. Kalau ibadah kita gak bisa dibanggakan, yang disebut dengan ibadah kita itu tidak bisa dibanggakan. Ibadah kita itu tidak bisa membuat sebuah kebanggaan. Tahajud kita tidak menjadi sebuah kebanggaan. Apa tahajud kita? Entah khusyuk atau tidak, bacanya juga nggak benar atau bagaimana. Nggak ada yang perlu dibanggakan dengan ibadah kita. Yang harus dibanggakan itu adalah pemberian Allah. Dengan pemberian Allah itu kita bisa tahajud. Dengan pemberian Allah itu kita bisa amal soleh. Nah, itu ilmu mahal, Bu. Ilmu mahal. Kalau kita bisa tahajud pahalanya begini, itu ilmu murah itu. Kalau kita bisa mengenal sebetulnya bahwa kita gembira dengan bisa tahajud, karena gembiranya itu karena Allah berikan taufik dan hidayah kepada saya. Jadi gembiranya bukan karena tahajudnya, tetapi karena pemberian Allahnya. Kalaulah Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita berupa rahmat, berupa hidayah, berupa taufik, tidak akan pernah ada yang disebut dengan amal kebaikan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang kita bisa tahajud tiap malam, bangga kita bisa bersama-sama, riyadhah, bahagia, karena Allah memberikan kebaikan kepada kita. Begitu. Kalau Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita, tidak akan bisa kita ibadah kepada Allah. Tidak akan bisa kita bersama-sama riyadhah. Jadi double pahalanya.
Satu, pahala mengamalkan ibadah itu. Yang kedua, pahala gembira di hati kita dengan pemberian Allah. Alhamdulillah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, pais lebu pinuh ku kalapa. Siap. Jadi Allah yang kita banggakan itu dari Allah. Dari Allah lah yang kita banggakan, bukan dari diri kita. Inilah orang-orang yang memandang kebaikan Allah pada dirinya. Sudah ibadahnya minallah, dari Allah. Ibadahnya billah, dengan Allah. Dimampukan Allah, dikuasakan oleh Allah. Ibadahnya lillah, tujuannya untuk Allah. Minallah, billah, lillah. Nah, kita bisa ikhlas dalam ibadah itu dengan dua cara. Kita tidak akan bisa ikhlas kalau kita tidak dengan dua cara ini. Kita baru bisa ikhlas dalam ibadah itu dengan dua cara. Satu, mengakui ibadah ini adalah hidayah taufik dari Allah. Sekali lagi, kita akan bisa ikhlas ibadah itu. Pertama, mengakui bahwa ibadah ini adalah hidayah taufik dari Allah. Yang kedua, kita bisa melakukan ibadah, melakukan amal soleh itu akibat dari ditolong oleh Allah. Gitu. Dua itu akan ikhlas kita. Selama kita ibadah menganggap bahwa ibadah itu adalah kemampuan kita. Selama kita menganggap bahwa ibadah itu adalah keluar dari diri kita, artinya bahwa ini ibadah adalah kebaikan saya yang akan dihaturkan, persembahkan kepada Allah. Selama kita menganggap seperti itu, kita tidak akan pernah bisa ikhlas. Selalu akan bisa ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faida dakaro ibadallahi wa wadahum summa waqafi masyatin la yaskutu anit tazkir wal wa'ad li'annahu la yarli nafsi ihsanan. Nah, orang kelompok yang kedua ini, apabila orang-orang ini memberikan nasihat kepada orang, dia memberikan ceramah kepada orang, atau dia melakukan amal kebaikan, amal soleh, ibadah, tahajud tiap malam, sholawat tiap waktu, lalu terpeleset, melakukan kesalahan, melakukan dosa, namanya juga manusia. Nah, ia tidak akan pernah terdiam berhenti dakwahnya. Dia akan tidak berhenti ceramahnya. Dia tidak akan berhenti ibadahnya. Tidak akan berhenti. Tidak akan membuat dosanya itu membuat dia terdiam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak merasakan saat baiknya pun kebaikan itu bukan dirinya, bukan dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kebaikan Allah kepada dirinya. Jadi begitu dia kepleset dosa, dosanya itu tidak menjadi penghalang dia terus beramal soleh. Namanya manusia, ada waktunya kepleset dosa. Biarkan saja, kita tobat, terus saja kita beramal soleh. Karena apa? Di saat kita melakukan amal baik pun itu bukan dari kita kepada Allah, tetapi itu kebaikan Allah kepada kita. Nah, ini hum ahlul fathi wal ma'rifah. Yang kedua ini adalah ahli yang terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amila bit taatillahi la yaprahu biha min haitsu hiya minhu bal yaprahu billahi al muwafiq al mu'in lahu alayya. Apabila dia, kelompok yang kedua ini yang benar, apabila dia beramal ibadah, beramal taat,
dia tahajud, dia duha, dia puasa, beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Mereka tidak gembira dengan taat itu. Mereka tidak bangga dengan taat itu. Tetapi yang ia gembirakan dengan Allah yang memberi taufik dan pertolongan hingga ia bisa taat kepada Allah. Yang ia banggakan adalah dengan Allah, yang Allah telah memberikan kebaikan terhadap dirinya, sehingga dengan kebaikan itu dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tadi, kelompok yang pertama, ada penyakit izlal, akan merasakan aneh. Oh, sholawat udah banyak, puasa Senin Kemis tidak ketinggalan, wirid-wirid udah banyak, riadoh-riadoh sudah lama dilakukan, tapi doa-doa itu nggak diijabah-ijabah, nggak dikabul-kabul. Itu akan aneh kalau kelompok orang yang pertama, karena mereka menganggap amalnya itu sebuah kebaikan dirinya yang dipersembahkan kepada Allah. Lalu aneh kalau Allah tidak mengabulkan doanya. Pertama itu. Nah, kalau kelompok yang kedua, betapapun banyak amalnya, betapapun doanya banyak ia panjatkan, tapi diijabah dan tidak diijabah tidak menjadikan aneh. Diijabah nuhun, tidak diijabah juga ya nuhun, alhamdulillah. Karena apa? Karena ia diberi hidayah dan taufik oleh Allah sehingga dirinya mau berdoa. Dirinya berdoa pun adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kebaikan dari Allah, tidak akan ada dia mau berdoa. Atas ijabah, dan ijabah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah keinginan untuk berdoa. Tidak ada dia mau berdoa. Tidak dimampukan oleh Allah. Tetapi kita dibangunkan malam oleh Allah. Diinginkan berdoa. Diinginkan minta kepada Allah. Itu kebaikan dari Allah. Atas kita diijabah atau tidaknya itu urusan lain lagi. Yang penting kita niatnya ibadah. Nah, itulah orang-orang yang benar dalam kegembiraannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut dengan ahlul fathi wal ma'rifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.